Saingan antara startup pastinya ada, tapi Mhm. yang paling penting adalah kita harus membuat manfaat baik untuk kita punya customer. Jadi saya merasa antara persaingan dalam industri itu bagus sebetulnya, itu suatu hal yang baik karena Mhm. kita akan bersama-sama meningkatkan kualitas dari service kita, kualitas dari produk kita, dan kita juga bersama-sama akan memperlebar potensi dari market, industri kita di Indonesia. Gitu. Jadi contohnya kalau dalam industri kita harus bersama-sama dengan teman-teman kita di pasar modal untuk edukasi bareng-bareng uh, putra-putri Indonesia yang masih belum pernah berinvestasi sebelumnya di pasar modal kita. Jadi saya merasa bahwa persaingan yang sehat itu baik ya. Saya menyebut itu baik karena ini bisa kita bareng-bareng melebarkan potensi market kita. Mhm. Tapi Bung Anderson, ketika kita melihat sebuah startup dibangun, apa ada perbedaan tidak ketika sebuah startup mendapatkan modal dari capital venture dan juga startup yang misalnya berdiri dengan modal mereka sendiri? Dari sisi perkembangan atau ya bisa dikatakan perkembangannya, ada perbedaan tidak dari sisi itu? Ya, tentunya yang pastinya, kalau perusahaan startup mendapati pendanaan dari modal ventura, ada ekspektasi bahwa perkembangan mereka mesti lebih cepat daripada sebelumnya. Karena startup-startup ini akan menggunakan dana yang diberikan oleh modal ventura untuk merekrut lebih banyak lagi orang dalam perusahaannya, dan juga untuk melakukan marketing. Yang pastinya ekspektasinya perusahaan startup ini bisa berkembang jauh lebih cepat daripada perusahaan startup yang mereka bersaing dengan, yang mungkin tidak mengambil uang dari modal ventura. Tapi sekali lagi saya mau tekankan, perusahaan itu tidak berkembang karena mereka mendapatkan pendanaan dari modal ventura. Perusahaan Mhm. hanya mempercepat perkembangan mereka dengan dana tambahan dari modal ventura. Mhm. Oke, mempercepat, perkembangan dalam artian ekspansi bisnis yang semakin masif juga dilakukan oleh Betul. sebuah startup dengan dengan capital venture tentunya yang didapatkan dari modal ventura juga. Tapi kalau Anda melihat butuh berapa lama sih sebenarnya sebuah startup bisa melakukan BEP atau balik modal begitu? Ini sebenarnya tergantung dengan industrinya. Contohnya kalau kita ngomong tentang e-commerce, ride hailing atau e-money, ya kita sendiri tahu lah diskon-diskon yang kita dapat, dan kita Mhm. juga tahu kita dapat ongkir gratis dan lain-lain gitu ya. Iya. Ini pastinya mereka akan profitability-nya akan makan waktu lebih lama gitu ya, mungkin 10-20 tahun. Tapi kalau bisa seperti kita contohnya di bidang investasi, ini bisa lebih cepat lagi. Di Mhm. dunia startup ada konsep yang namanya unit economics. Jadi mereka Mhm. fokusin kepada unit economics. Apa itu unit economics? Itu arti katanya adalah lifetime value dari seorang customer itu mesti melebihi dari customer acquisition cost. Arti Mhm. katanya jumlah uang yang kita gunakan untuk marketing untuk mendapatkan satu pelanggan baru, pelanggan itu apakah bisa akan jadi kedepannya potensi profitable untuk kita atau enggak. Mhm. Jadi banyak startup tuh nggak fokus dalam sana. Mereka tuh fokusnya adalah untuk membakar uang ke depan harinya melalui marketing. Ya itu adalah strategi yang salah menurut saya. Jadi kalau Mhm. startup lebih fokus ke dalam unit economics-nya dan profitability dari suatu perusahaannya, tentunya mereka akan mencapai BEP ataupun meraih keuntungan lebih cepat daripada teman-teman lainnya. Iya, termasuk diantaranya dengan kode referral yang dilakukan oleh Ajai mendapatkan satu lot saham, itu menjadi sebuah langkah untuk bisa mengembangkan pasar dan juga menarik customer lebih besar lagi dan cost-nya lebih kecil ketimbang membakar uang dari unicorn-unicorn lain misalnya. Betul sekali, karena kalau kita lihat dari negara-negara lain, bagaimana sih orang biasanya belajar untuk berinvestasi pertama kalinya? Kita melihat mereka biasanya belajar dari keluarganya mereka atau dari teman-temannya mereka. Tapi kalau kita lihat Indonesia, di mana hanya 1% dari penduduk Indonesia yang sudah berinvestasi dalam saham, kemungkinan besar bahwa nggak ada dari teman-teman atau keluarga kalian yang sudah berpengalaman sebelumnya untuk berinvestasi saham. Jadi kita merasa kita mesti berikan suatu insentif untuk lebih semangat lagi uh, pengguna kita agar juga bisa mengajar teman-teman lainnya untuk berinvestasi saham. Menurut saya yang paling penting dalam industri investasi adalah edukasi. Dan inilah bagian dari salah satu inisiatif kita untuk membantu edukasi putra-putri Indonesia ke depannya tentang investasi di pasar modal. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.